أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, para pencinta Al-Quran, malam ini kita akan menjelaskan tafsir tematik. Tema yang akan kita jelaskan adalah tentang doa dalam Al-Quran. Bagaimana uraian penjelasannya? Mari kita bersama-sama dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan. Sebelum kajian dimulai, kita akan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadihin niyah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan bersama-sama mulai. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut ad-du'a. Dalam bahasa Indonesia diucapkan doa. Itu artinya memohon, permohonan, meminta, atau permintaan. Jadi mohon, minta, itu ad-du'a. Bisa juga bisa nama lain memanggil, mengajak, atau menyeru. Kata doa juga nanti akan membentuk kata dakwah bersama gitu. Nah, gimana? Ada dua hal yang harus dipahami ketika kita membicarakan doa. Yang pertama, tentu kita akan membicarakan manusia. Nah, inilah yang memohon. Dan yang kedua, kita membicarakan Allah, tempat kita memohon segala sesuatu. Tuh. Jadi ketika kita menjelaskan tentang doa, ada pembicaraan tentang manusia, ada penjelasan tentang sifat Allah, perbuatan Allah. Gitu. Nah, karena itu dua penyangga pentingnya doa. Ini ada dua. Doa itu ibarat sebuah bangunan. Itu ada dua penyangganya. Tuh, ada dua penyangganya. Apa saja penyangganya? Nah, dua ayat Al-Quran inilah yang menjadi penyangga. Yang menjadi landasan. Itu mengapa kita berdoa? Yang pertama, surat Ar-Rahman ayat 29. Yang kedua, Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 15. Hadirin bisa mengikuti apa yang kami tulis dalam PowerPoint atau lebih lengkapnya membuka Al-Quran. Mari kita akan masuk nih penyangga pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'n. Yas'aluhu, senantiasa meminta, memohon kepadanya. Man,
seluruh makhluk Allah, bisamawati yang berada di langit, wal arobi dan yang berada di bumi. Ini Allah yang menyebutkan, berarti ini seluruh makhluk itu mengajukan permohonan kepada Allah. Nah, permohonan itu nama lainnya ad-du'a atau dalam bahasa Indonesia doa. Kula yaumin, setiap detik, yaum itu bisa berarti waktu, bisa berarti hari. Tapi kalau hari itu cakupan waktu yang 24 jam. Maka di sini kan setiap detik, karena satuan terkecilnya detik. Yaum itu bisa detik, karena nanti 60 detik jadi 1 menit. 60 menit jadi 1 jam. 24 jam jadi 1 hari. Nah, kita terjemahkan yaum yang paling kecil, satuannya itu detik. Kulla yaumin, setiap detik. Huwa, dia, Allah, pisa'nin, dalam kesibukan. Gitu. Kenapa sibuk? Karena Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Nah, ini hubungkan dengan ayat kursi. Itu Allah tuh tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Dan di ayat kursi juga satu lagi, Allah tidak lelah, Allah tidak capek merawat langit dan bumi. Tuh. Karena itu manusia mungkin kalau meminta perli dalam sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, gitu. Coba kita lihat bagaimana bola dunia. Itu setiap menit orang sholat. Dalam sholat itu berdoa. Jadi memang tidak ada kosong. Seperti azan itu berkumandang tidak ada yang kosong. Karena bumi berputar. Waktu juga bergeser. Semua terisi dengan kumandang azan. Terisi dengan doa yang dipanjatkan. Doa itu bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Begitu. Itu juga sangat empiris, bisa dibuktikan oleh para ilmuwan. Itu kepada siapa semuanya memohon? Kepada yang menciptakan. Ini saluran yang benar. Apa biasa yang dimohon? Ada 2 yang dimohon tuh. Manusia itu memohon tuh ada 2 yang pokok tuh. 1, memohon perlindungan dari bencana. 2, mendorong mendapatkan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan. Kalau yang negatif itu doron. Doron itu menghindar dari madarat, dari bencana, dari malapetaka. Yang kedua naf'an. Naf'an itu membawa manfaat, membawa kebaikan. 2 saja. Inti doa. Karena inti berdoa itu adalah inti agama. Baik, nah itu penyangga pertama. Itu penyangga pertama. Penyangga yang kedua, kita akan membaca surat Fatir ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Apakah yang beriman, yang mengingkari Allah, yang musyrik, yang kafir, yang munafik, yang ateis, atau yang komunis. Karena di dalam Al-Quran itu ada 2 hitob. Hitob itu artinya ada 2 panggilan. Yang pertama panggilan yang bersifat umum, universal. Nah, inilah yang umum. Allah menggunakan pilihan kata, diksinya ya ayyuhan nasu.
wahai seluruh manusia. Nah, ini panggilan, sapaan yang bersifat umum, universal. Yang kedua, ada sapaan khusus seperti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Nah, pada ayat ini sapaannya bersifat umum. Itu artinya tuh pesan yang akan disampaikan di dalamnya berlaku untuk seluruh umat manusia. Apa yang ingin Allah sampaikan? Antum kamu sekalian. Al-fuqara'u, makhluk-makhluk yang membutuhkan. Jadi al-fuqara itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya fakir. Itu artinya membutuhkan. Jadi kalian membutuhkan, butuh siapa? Ilallah, butuh atau membutuhkan Allah. Kalian butuh kepada Allah. Kalian butuh kepada Allah. Maka berdoa itu untuk membuktikan bahwa kita hamba, kita beriman, kita yakin ada Rabb. Karena itu berdoa selain menunjukkan aku butuh sama Allah karena aku adalah hamba, kenapa meminta kepada Allah? Karena aku yakin Allah Maha mendengar. Aku yakin Allah setiap detik bekerja. Aku yakin seluruh ciptaannya di langit dan di bumi kepadanya mengajukan permohonan. Ini padukan antara penyangga pertama dengan penyangga kedua. Jadi nanti akan kita simpulkan berdoa karena kita membutuhkan Allah. Allahu, dan Allah itu huwa, dia, al-ghaniyu, itu Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan makhluk. Al-hamid, maha terpuji, tapi kaya tidak arogan, kaya tidak sombong, kaya tidak berbuat aniaya. Nah, inilah dua penyangga doa. Kebetulan ayatnya nggak terlalu panjang. Ar-Rahman 29, Fatir 15. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'nin. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah, Allahu al-ghaniyyul hamid. Sekarang kita akan menguraikan kata al-fuqara yang tadi disebut pada surat Fatir ayat 15. Kalian butuh atau membutuhkan. Nah, artinya al-fuqara itu orang-orang yang membutuhkan. Bentuk tunggalnya al-fakir, seorang yang membutuhkan. Nah, di dalam Al-Quran ada dua konteks fakir itu. Yang pertama, dan ini yang paling banyak, itu konteksnya sosial ekonomi. Fakir didefinisikan orang yang sudah bekerja, lalu mendapatkan pemasukan, tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok. Misalnya, satu keluarga untuk hidup sederhana dia butuh 6 juta. Sementara penghasilannya hanya 2 juta. Maka ini termasuk keluarga fakir. Nah, karena dia masih membutuhkan tambahan. Tambahan itu bisa tambahan tentang nominal uangnya, jadi butuh 6 juta ya tinggal kekurangan 4. Tapi itu terlampau sederhana. Ada penambahannya, tambah keterampilannya, tambah
kemudian motivasinya, tambah etosnya, kembangkan kemampuannya untuk bisa menutupi kebutuhannya. Nah, kalau yang pertama melahirkan santunan, kasih saja uang kekurangannya. Kalau yang kedua itu pemberdayaan. Gitu. Mana yang lebih diharapkan oleh Al-Quran? Pemberdayaan. Jadi bukan ngasih itu pertolongan pertama. Tetapi kalau bagaimana memotivasi, bagaimana mendampingi, ada pendampingan, bagaimana menguatkan, bagaimana melatih, bagaimana memotivasi, jadi motivator untuk tangguh, sehingga berubah dari masyarakat fakir menjadi masyarakat yang mampu, itu pemberdayaan. Tuh. Nah, kita tidak sedang kuliah fakir di sini ya. Ini hanya uraian sepintas saja. Mari kita beralih kepada tema kita. Yang kedua, al-fakir atau al-fakir itu eksistensi manusia. Eksistensi tentang keberadaan manusia, jati diri manusia. Ini baik yang fakir secara ekonomi maupun yang mampu, tetap saja pada dirinya ada kebutuhan kepada Allah. Itu butuh sama Allah. Sebab itu doa ini menggambarkan orang yang tidak sombong. Jangan berpikir, saya butuh Tuhan. Saya bisa berpikir, saya punya wawasan, saya punya ilmu, saya punya keterampilan, saya punya usaha, saya punya profesi, saya punya keahlian, saya punya penghasilan. Itu arogan. Tetap saja manusia membutuhkan Allah. Ini kira-kira tadi sudah diuraikan. Sekarang makna dan fungsi doa. Jadi ketika seseorang berdoa itu satu, menghadap Allah. Doa itu menghadap ada dua. Pertama, menghadap fisik. Itu disunatkan menghadap ke arah kiblat. Apakah boleh berdoa tidak menghadap ke kiblat? Boleh menghadap kemana saja. Tapi lebih baik dalam keadaan punya wudhu menghadap kiblat. Syukur-syukur berada di masjid atau di musola atau di ruangan khusus di rumah yang disediakan untuk sholat. Tapi intinya berdoa di mana saja, kapan saja. Itu hanya etikanya. Menghadap Allah lebih baik di dalam keadaan punya wudhu menghadap kiblat. Yang kedua, memanggil namanya. Karena doa itu artinya memanggil. Nah, memanggil ada tata caranya. Bisa Allahumma, bisa Rabbana. Al-Quran lebih banyak menggunakan kata Rabbana. Wa khairul kami. Ada juga panggilan Allahumma. Ikuti saja kalau doanya diambil dari Al-Quran atau dari doa Rasulullah SAW. Nah, setelah memanggil namanya, mengajukan permohonan. Itu mengajukan permohonan. Inilah yang disebut dengan inti atau isi atau konten doa. Lalu dalam doa itu tersirat menyatakan aku hamba Allah. Ada yang diungkapkan, ada yang dirasakan. Dan inti doa itu seperti tadi sudah disebutkan, membutuhkan Allah. Kira-kira begitu. Nah, semuanya menunjukkan bahwa orang berdoa itu menunjukkan kerendahan hati. Menunjukkan membutuhkan Allah, membutuhkan kehambaan, membutuhkan kerendahan hati, dan tentu terhindar dari arogansi atau kesombongan. Begitu.
Itu. Nah, tetapi ada filosofi lain dalam doa, yaitu keseimbangan dan kedewasaan menyikapi eh, perbuatan Allah. Gimana nih maksudnya? Jadi gini, ketika orang berdoa, maka ada dua strategi. Yang pertama, tunjukkan dulu kita bertanggung jawab atas diri kita. Yaitu bahwa kita telah atau sedang atau akan melakukan 3 hal. Dalam hadis disebut al-kasabu. Kita melakukan kasab. Kasab itu usaha. Kalau doa ingin sukses jadi sarjana, ini dalam konteks mahasiswa, maka usahanya daftar dong di universitas, ikuti kuliah per semester, itu al-kasab. Kalau doanya ingin hidup sehat, ya konsultasi dengan Pak Dokter. Bagaimana pola makan, pola hidup, supaya kita sehat, pikiran, perasaan, rohani, pola makan, pola hidup keseluruhan. Itu namanya al-kasab. Setelah al-kasab dilakukan, ada namanya yang berikutnya adalah al-mujahadah. Ada perjuangan untuk mewujudkan apa yang diusahakan tadi. Gitu. Lalu ada al-ikhtiar. Ikhtiar memilih cara, memilih pola, memilih metode yang terbaik. Nah, semua itu letakkan dalam perencanaan. Jadi kita merencanakan. Itu setelah itu wujudkan dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan perjuangan. Begitu. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan saya bertanggung jawab tentang hidup saya. Tetapi setelah itu di mana keseimbangannya? Tapi yakin Allah yang akan menentukan. Allah yang akan mengambil keputusan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa merencanakan itu. Prediksinya 100% berhasil. Nah, seberapa besar sih perencanaan? Seberapa besar usaha yang harus kita lakukan? Seberapa besar ikhtiar dan perjuangan? Sebut saja sampai 95%. Tapi 5% lagi ada ruang kosong. Namanya ruang kemungkinan. Kemungkinan ada masalah, kemungkinan ada gangguan, kemungkinan ada kejadian yang tidak bisa diprediksi. Nah, wilayah kosong itulah serahkan sebetulnya kepada Allah dengan doa. Begitu. Nah, sangat doa. Kita memohon. Jadi singkatnya doa, usaha. Usaha, doa. Tuh, usaha sebetulnya lengkapnya usaha, ikhtiar, perjuangan, doa. Doa, usaha, perjuangan, ikhtiar. Nah, setelah kita berdoa, sikap kita tawakul. Apa itu tawakul? Sudah kita wakilkan kepada Allah. Itu dengan keyakinan bahwa Allah memang punya kemampuan, punya kompetensi untuk melaksanakan, memenuhi apa yang kita minta. Begitu kira-kira yang dimaksud dengan keseimbangan itu. Nah, kalau begitu orang berdoa tidak relevan dong doa saja, tapi hidupnya malas. Doa ingin mendapatkan rezeki, tapi hidup malas. Itu kontradiktif. Doa ingin hidup sehat, tapi tidak mengikuti pola hidup sehat. Kalau mahasiswa
Doa ingin sukses jadi sarjana, ingin dapat ilmu, tapi tidak suka belajar, tidak suka baca buku, malas ke perpustakaan, tidak ada perjuangan untuk belajar dengan etos keilmuan, ya dijamin doa tidak akan dikabulkan sama Allah. Itu kira-kira. Nah, sekarang ada beberapa doa yang memang di dalam Al-Quran. Seperti apa sih? Nah, ini salah satu doa Nabi Adam alaihissalam, dan di dalamnya tadi ada kebutuhan manusia. Nah, kita baca dulu nih doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau saya baca doanya saja, Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini surat Al-A'raf ayat 23. Boleh dibuka? Nih, kalau bacanya qala, keduanya berkata Rabbana, tadi panggil wahai Rob kami, dolamna, kami telah berbuat aniaya, anfusana, terhadap diri kami, yaitu dengan kelalaian, dengan berbuat kesalahan, dengan berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna, dan memberikan kasih sayang atau menyayangi kami, dan akunana, tentu kami benar-benar termasuk orang yang bagian dari orang yang rugi. Lihat, ingin saya tekankan, dalam ayat ini tidak ada redaksi permohonan. Ini semuanya kalimat berita. Tidak ada kalimat permohonan, tidak ada kalimat permintaan. Semuanya kalimat berita. Jadi ingin disampaikan bahwa doa dalam Al-Quran itu ada dua uslub. Uslub itu ada dua redaksi. Ada yang sifatnya kalimat khobariyah, berita, seperti pada ayat ini. Ada yang sifatnya permohonan. Nah, kita sering memahami bahwa doa itu memang isinya permohonan, redaksinya permohonan. Padahal ada yang redaksinya kalimat berita, isinya, kontennya permohonan. Gitu. Nah, ini cara memohon yang halus seperti ini. Dan Allah paham, Allah tahu, Allah memahami maksud dari pernyataan Nabi Adam alaihissalam ini. Ini contoh doa Nabi Adam. Kalau kolanya tidak dibaca, diambil doanya saja, maka Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, senada dengan doa Nabi Adam tadi, ini doa Nabi Musa alaihissalam. Kalau dalam redaksi Nabi Musa memang ada permohonan. Lihat nanti perpaduan. Nabi Musa berkata dalam doanya, Robbi, wahai Tuhanku. Nabi Musa menggunakan kata ganti aku. Tadi Nabi Adam menggunakan kata ganti kami. Lihat Nabi Musa. Robbi, Tuhanku, ini sesungguhnya aku. Jadi ada penekanan. Dalam tu, aku telah menganiaya nafsi diriku. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku. Nah, redaksinya ini redaksi yang kedua. Memang ada permohonan. Fagfirli, maka ampunilah aku. Ini kalau ini fi'il amar. Kalau dari atas ke bawah itu perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas itu permohonan. Ini kan ada kalimat permohonan, fagfirli.
tuh berikanlah ampunan kepadaku, atau pagpirli, ampunilah diku, ampunilah kesalahanku. Ini ada permohonan gitu. Lalu berikutnya Allah memberikan jawaban dalam bentuk kalimat berita, pagoparolahu, maka Allah memberikan ampunan kepadanya. Itu artinya hamba memohon, Allah mengabulkan. Innahu, sesungguhnya dia, Allah huwa itu dia, Allah Al-Ghafur, tuh yang maha mengampuni, banyak mengampuni, suka mengampuni. Ar-Rahim, memberikan kasih sayang yang manfaatnya terasa bukan hanya di dunia, tapi terbawa sampai akhirat. Gitu. Nah, ini berikutnya, ini Nabi Yunus. Nah, kita bisa membuka surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 87. Jadi Al-Anbiya 87. Pada ayat ini dikabarkan dulu prolognya. Wazannun, dan ingatlah ketika Zannun. Danun itu yang memiliki huruf nun. Itu artiannya. Mana yang kedua, Zannun, yang pernah berada dalam perut ikan. Itu Zannun. Nah, siapa yang disebut dengan Zannun? Itu Nabi Yunus. Gimana cerita Nabi Yunus? Izhaba, ketika dia pergi meninggalkan umat, mughadiban, karena marah atau dalam keadaan marah. Nah, apa maksudnya? Nabi Yunus ini sedang berdakwah, tapi masyarakat yang dakwah itu menolak. Tuh, masyarakatnya bukan hanya menolak, tapi kemudian menghina, merendahkan, membuli Nabi Yunus, meninggalkan medan perjuangan. Mereka tuh mughadiban, ada terpetik dalam hatinya rasa kesal, rasa kecewa, rasa marah. Padunna ala naqdiru alaihi. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Itu dikiranya oleh Allah tidak akan diberi sanksi dengan cara diberikan kesulitan. Apa kesulitannya? Di ayat lain mereka ketika pulang dari meninggalkan umat itu naik perahu. Ternyata petugas perahu itu disiplin. Begitu perahu sudah berjalan, petugas perahu, petugas kapal, ya, oh ini kelebihan penumpang. Itu kalau kelebihan penumpang bisa tenggelam, lalu membahayakan seluruh orang. Itu maka harus ada seorang yang harus dibuang, harus dilemparkan ke laut. Caranya bagaimana? Diundi saja. 3 kali diundi, maka yang keluar itu nama Yunus. Nah, mungkin ini memiliki manifest dan disiplin menegakkan manifest. Apakah petugas penyeberangan itu di kita punya disiplin seperti ini? Begitu. Akhirnya benar-benar dieksekusi karena sudah 3 kali. Itulah oleh Allah. Kemudian Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Di tengah-tengah perut ikan itu beliau berdoa. Fidulumat, dalam suasana yang gelap. Sangat gelap. Di perut ikan, di dalam laut. Beliau doanya,
alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Biasanya annya tidak dibaca, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi-lagi Nabi Yunus seperti Nabi Adam berdoa dengan redaksi bukan permintaan atau permohonan, tapi pernyataan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu, sesungguhnya aku minal dzalimin, benar-benar bagian dari umat yang berbuat dolim, berbuat aniaya. Nah, jadi di dalam doa ini hanya ada pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah maha suci, bahwa dirinya berbuat aniaya. Nah, tapi dengan itu Nabi Yunus diselamatkan. Lalu oleh Allah diberi kesempatan menemukan masyarakat, komunitas yang beriman, lalu menerima dakwah Nabi. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 100 lebih orang merespon dakwah beliau, lalu beliau hidup dengan penuh kebahagiaan, menjalankan perintah Allah dengan umat yang dibinanya sampai wafat. Nah, ini pelajaran nanti buat kita. Masing-masing bisa menyimpulkan gimana kalau gitu berdoa ini. Nah, terakhir ini lihat, ini Nabi Zakaria. Ini kita harus membuka surat Maryam. Ini doa para nabi, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yunus, sekarang Nabi Zakaria. Oh. Mari kita buka surat Maryam. Ini dimulai dari ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya bernama Zakaria. Jadi ini menjelaskan bahwa Allah memberikan rahmat kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idnada robbahu, ketika dia memanggil Tuhannya. Jadi bahasa lain berdoa itu tak memanggil, karena sebenarnya nada itu artinya memanggil. Tapi yang dimaksudkan adalah berdoa. Idnada robbahu, ketika dia berdoa memanggil Robnya, nidaan khofiyah. Itu dengan suara yang lembut. Khofiyah itu suara yang lembut, bukan lemah. Bolehlah lemah, yang dimaksud suara lembut. Nah, jadi kalau gitu berdoa dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lembut, khofiyah, dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri. Karena itulah ulama menyimpulkan setelah sholat tidak usah rame-rame, tiap-tiap orang saja seperti Nabi Zakaria, nidaan khofiyah. Inilah yang menjadi dasar sebagian umat ketika selesai sholat itu sunyi, karena doanya sendiri-sendiri. Gitu. Ada juga yang memahami, oh ini ketika sholat sendiri, ketika berjamaah, bisa juga menyatukan power itu dengan doa bersama sesama warga masjid. Lalu apa isi doanya? Lihat isi doanya. Qala, beliau berkata, Robbi, lagi-lagi menggunakan kata ganti Robbi. Ini wahanal admu minni. Jadi Nabi Zakaria memulai berdoa dengan menggambarkan dirinya, yaitu sungguh dan sungguh aku khawatir. Ayat ini dulu, ayat 4 dulu. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah.
Wahana al-admu min itu. Wahana telah lemah, al-admu tulang, mini dari aku. Maksudnya aku sudah tua, aku sudah lansia. Tuh. Kemudian beliau mengatakan, kepalaku telah dipenuhi uban. Jadi wasta'ala rasu syaiba. Kepalaku penuh dengan uban. Tulangku telah rapuh, kepalaku telah memutih. Tapi aku tidak pernah berhenti berdoa kepadamu. Tidak pernah kecewa. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Al-Quran menjelaskan berdoa tidak dengan nidaan hofiah, dengan panggilan yang lembut, dengan suara yang halus, dengan kata-kata yang terdengar oleh aku sendiri. Yang kedua, tidak bosan dalam berdoa. Yang ketiga, dalam itu di ayat berikutnya, Nabi Zakaria menggambarkan inti doa. Nah, ini inti doanya. Wa in'ibtul mawaliyami waroi. Dan sesungguhnya aku khawatir tentang keturunanku yang akan itu setelah aku meninggal. Maksudnya Nabi Zakaria ingin punya anak. Nabi Zakaria ingin punya anak untuk melanjutkan perjuangan dakwah yang sudah dirintis oleh Ali Yakub. Siapa Ali Yakub itu? Ali Yakub itu adalah nama lainnya Ali, bisa diganti dengan Bani Yakub, adalah Israel. Itu Bani Israel, Ali Yakub itu. Karena beliau keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim gitu. Wajalu Robbiya. Beliau memohon itu, oh ya, maaf. Ya, jadi katakan ini supaya ada pengganti. Wa kanati imroati akhiro. Sementara istriku mandul. Maka walaupun mandul terus memohon supaya Engkau ya Allah memberikan keturunan kepadaku yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Lalu jadikanlah anakku itu generasi yang diridhoi. Nah, di ayat lain lihat, ini ada pelajaran. Nah, ini kembali lagi ke Al-Anbiya. Itu 89 90. Al-Anbiya 21. Itu Al-Anbiya 21. Jadi insyaallah kita akan ke Al-Anbiya 89 90. Nah, wa Zakaria idza darabbahu. Dan ingat ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya, memanggil aku. Gimana doanya? Ini doanya. La tadarni Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Tuhan, jangan biarkan aku sendirian. Maksudnya tidak punya anak, tidak punya keturunan. Wa anta khairul warithin. Engkau yang bisa menjadikan ahli waris yang baik. Karena berdoanya tidak pernah bosan, karena berdoanya dengan penghayatan, karena berdoanya untuk sesuatu yang bermanfaat, lalu pastajabna lahu, lalu kami mengabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami telah memberikan kepadanya Yahya. Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya itu putra ini. Lalu gimana caranya supaya tadi dalam keadaan mandul? Nah, lihat ayat berikutnya. Insyaallah. Wa aslahna lahu zauja, dan kami telah menjadikan istrinya wanita yang sholihah. Innahum kana yusari'una fil khairat. Mereka suami istri
itu bergegas di dalam melakukan kebaikan. Jadi doa kerja tadi. Istrinya mereka adalah keluarga yang soleh, mereka berdoa sekaligus berdoa dalam melakukan kebaikan. Wayad'unana, dan mereka pun berdoa kepada kami. Tapi lihat cara berdoanya. Pertama, raghaban. Apa itu rogoban? Rogoban itu dengan harap. Untuk yang kedua, rohaba. Rohaba itu dengan cemas. Jadi ada sikap optimis dipadukan dengan pesimis. Lalu diungkapkan dengan bahasa yang santun. Lalu berikutnya, wakanu lana khosyiin. Mereka berdoa dengan gitu. Nanti bisa disimpulkan apa poin-poinnya. Oh, gitu. Nah, dan sekarang kita sampai kepada kesimpulan, doa itu intinya ibadah. Pak Uli, mohon berkenan untuk membacakan narasi ini. Silakan, Pak Uli. Bismillahirrahmanirrahim. Doa merupakan inti ibadah. Berdoa menguatkan kesadaran bahwa manusia membutuhkan Allah dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Berdoa dengan menghayati dan meresapkan kandungan doa serta dilakukan dengan ikhlas secara psikologis akan mengikis arogansi atau kesombongan, sehingga berdoa berdampak positif dalam menyucikan jiwa orang-orang beriman. Al-Quran mendidik orang-orang beriman untuk terus berdoa sepanjang hayat, baik dengan redaksi permohonan maupun dengan redaksi pernyataan. Karena berdoa menurut Al-Quran merupakan kebiasaan para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yunus, dan Nabi Zakaria. Itu tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini struktur doa. Doa ada strukturnya. Nah, ini seperti nulis skripsi. Doa itu ada pembuka, ada substansi, ada penutup. Nah, doa pembuka itu saya akan baca doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Nah, itu pembukaan. Itu pembukaan lengkap. Jadi unsurnya apa? Ada dimulai dengan ta'awudz, dengan bismillah, dengan sholawat, dengan hamdalah. Itu puji-puji Allah panjang. Itulah pembukaan. Setelah pembukaan dilakukan, baru isi. Nah, ketika isi, bisa mengambil dari Al-Quran, kutipan langsung dari Al-Quran, bisa doa Rasulullah SAW. Itu yang paling afdol. Dua itu, doa diambil dari Al-Quran dan dari bimbingan arahan Rasulullah SAW, doa-doa dari Nabi. Tuh. Yang kedua itu diambil intinya. Jadi manusia kreatif. Inspirasinya Al-Quran, sunnah Nabi, tapi diterjemahkan atau disadur. Nah, jadi ini doanya doa itu terjemah atau saduran. Boleh saja. Gitu. Maka orang berdoa dalam bahasa daerah, berdoa dalam bahasa Indonesia, tapi isinya merupakan saduran, kutipan dari Al-Quran.
Bedanya kalau yang pertama bahasa Allah karena dari Al-Qur'an langsung, bahasa Rasulullah karena dari hadis. Yang kedua, tentu hanya isinya dari Allah, dari Al-Qur'an, dari Nabi. Itu. Nah, kemudian yang ketiga sama sekali tidak berhubungan dengan pesan Al-Qur'an secara khusus, tapi masih berdoa tentang kebaikan, tentang kemaslahatan, dan itu pesan dari doa dalam Al-Qur'an. Setelah itu penutup. Nah, penutup itu bisa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu penutup. Jadi ada salam pada para nabi, ada hamdalah. Itu penutup. Apakah hanya itu? Cukup banyak redaksi doa yang sama-sama disusun oleh para ulama dan inspirasinya. Tadi ada yang langsung dari Al-Quran, ada yang dari hadis Nabi, ada yang terjemahan, ada yang saduran, ada yang hampir seluruhnya redaksi dari kita, walaupun isinya nyerempet sedikit dengan pesan Al-Quran. Gitu. Nah ini salah satu. Nah ini tadi saya sudah baca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Kali ini ada tasbih kepada Allah, ada penjelasan bahwa Allah itu terbebas dari segala sifat yang digambarkan oleh orang musyrik, ada salam kepada para rasul, dan terakhir hamdalah kepada Allah. Nah, saya kira sekian, terima kasih. Tentu ini jauh dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan beralih kepada sesi pendalaman dengan membuka dialog atau pertanyaan. Siapa yang akan memulai? Silahkan. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang terhormat, saatnya Bapak dan Ibu bisa berinteraksi untuk pendalaman. Bisa tanggapan, bisa pertanyaan, bisa mohon penjelasan atau konfirmasi-konfirmasi. Dengan segala hormat, kami tentu saja persilahkan. Gimana Pak Uli? Pak Uli jadi moderator boleh? Ini saya ada pertanyaan, Pak Prof. Pertanyaannya. Siapa yang akan memulai? Saya, Pak. Assalamualaikum. Oh, Pak Uli sendiri, silakan. Silakan. Ini saya ada pertanyaan satu aja, Pak Prof. Apakah ada doa yang dilarang dalam Islam, Pak? Ada. Ya, itu saja Pak, cukup Pak. Ada. Pertama, jangan berdoa dengan kalimat yang bertentangan dengan akidah. Jangan berdoa dengan kalimat yang kasar terhadap Allah. Itu. Jadi doa itu harus mencerminkan tadi seperti Nabi Jakarta. Ada kelembutan, ada kerendahan hati. Bukan doa Tuhan tidak pantas jadi Tuhan. Itu Tuhan nggak bisa menunjukkan kepantasan sebagai Tuhan. Lah ngomel apa mohon. Dan itu substansinya dua. Satu, memilih diksi yang kasar tentang Allah. Yang kedua, substansinya bertentangan dengan keyakinan kita tentang Allah. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha lembut, Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengabulkan. Nah, makanya harus kuliah Al-Asma'ul Husna.
orang seperti ini meskipun dikenal sebagai ustadz, sesungguhnya dia tidak tahu agama dan menyesatkan dalam berdoa. Gitu. Itu Pak Uli. Satu, jadi jangan berdoa dengan redaksi yang kasar untuk Allah. Yang kedua, jangan berdoa dengan ya Allah kabulkan doa kami jika engkau mau. Nah itu juga itu memberikan ruang kepada itu berdoa atau sebetulnya memberikan opsi. Kalau yang tadi lebih berat karena Allah digambarkan dengan redaksi dan substansi yang tidak sejalan dengan bagaimana nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Yang kedua itu dilarang karena doanya opsi. Ya Allah, kabulkan doa kami jika engkau mau. Gak gitu. Doa itu mohon kepada Allah dengan dua redaksi, yaitu dengan pernyataan atau redaksi permohonan. Yang ketiga, jangan memohon untuk sesuatu yang Allah tidak suka. Misalnya, ya Allah, berikan kepadaku uang yang banyak, biar aku bisa judi terus-menerus. Gimana pula? Itu, misalnya. Tuh. Dan ini contoh saja, bisa. Jangan. Karena itu memang dalam berdoa itu ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Demikian, Pak Uli. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama, boleh. Kita masih cukup waktu untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh peserta hadirin. Saya ingin menyapa siapa nih yang itu ada Pak Asril. Assalamualaikum Pak Asril. Gitu. Ada Ibu Widianti. Ya, assalamualaikum Ibu Widianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ada Pak Muhammad Fauzi. Assalamualaikum Pak Muhammad. Pak Fauzi. Pak Muhtarsa. Assalamualaikum Pak Muhtarsa bersama Ibu Bonita. Bonita boleh nanya? Iya, ini ada terlihat muncul. Saya juga ingin menyapa Pak Erman Nur. Assalamualaikum Pak Erman. Waalaikumsalam, Prof. Ibu Wardah. Assalamualaikum Ibu Wardah. Pak Yayan. Assalamualaikum Ibu Trisna Yanti. Ibu Trisna Yanti. Pak Dadi juga. Ini subhanallah ada warga RW 12 Komplek Pemulang Permai, ada juga yang seperti hasil warga Pondok Indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan siapa yang akan memulai? Saya nanya lah. Oh, silakan Bu Bonita, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah nangkep tadi Bapak bilang orang yang penghasilannya di bawah kebutuhannya itu masuk fakir ya Pak ya? Iya benar. Oh tadi. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan Bapak tahu sendiri kan, sekarang ini kan semua apa-apa mahal. Jadi gaji kita itu nggak cukup memenuhi itu harus diaudit tentang daftar kebutuhan. Jadi konsep fakir itu juga terkait dengan kejujuran. Konsep fakir itu terkait dengan indikator gitu. Sebab kalau minta bantuan merasa fakir. Itu saya punya pengalaman. Itu pengalaman itu tahun 2003 sampai 2007. Kami melakukan pemberdayaan di Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Di Desa Bojong Indah itu ada 16 RT. Setiap RT memiliki majlis taklim. Bahkan jumlah majlis taklimnya ada 17, RT-nya ada 16. Berarti ada satu RT yang majlis taklimnya 2.
gitu. Lalu kami berusaha menyadarkan mereka untuk membangun pos kesehatan gitu. Terhimpunlah orang-orang yang dikategorikan pakir sebanyak 30 orang. Mereka berhak untuk mendapatkan pengobatan gratis. Lalu kita usahakan pos kesehatan ini ada dokter, ada yang datang, ada jadwal praktek. Nah, gitu. Yang menarik di antara 30 orang itu ada yang datang dengan menunjukkan gelangnya cukup sampai 20 atau 30 gram. Lalu teman kami ini ibu dosen supaya mendekati bahwa ibu sebetulnya telah mengambil hak orang lain. Pelan-pelan dengan pendekatan. Dan ibu tidak mau marah. Saya pakir kok. Pakir tapi pakaian emas yang cukup tebal. Dan setelah ditelusuri memang tidak termasuk kategori pakir. Dia ingin mendapatkan pengobatan yang itu yang gratis. Setelah dilakukan pendekatan, ibu itu bisa melepas. Nah, dengan lepas kita bisa memasukkan yang benar-benar pakir. Oleh sebab itu, konsep pakir tidak subjektif, seharusnya objektif. Tapi ada orang yang kalau ingin mendapatkan bantuan, berlomba-lomba merasa diri pakir. Makanya Allah dipakirkan. Paling tidak mentalitasnya. Berarti tidak semua ya Pak, bukan terus kalau pendapatan kita di bawah lebih kecil dari yang kita butuh itu enggak masuk fakir ya Pak? Enggak lah, kita harus bersyukur. Mungkin masih tetap keluarga menengah, keluarga yang sudah melewati batas minimal fakir, tapi sebetulnya mungkin mentalitasnya yang masih merasa fakir gitu. Nah, ini yang jadi konsep fakir, konsep miskin itu ada real, ada persepsi. Nah, ini. Kalau persepsi ya itu repot, itu mentalitas harus disembuhkan, disadarkan dengan pendekatan yang humanis lah, yang manusiawi, tidak merasa ditekan, terserahkan, tapi terus disadarkan. Gitu. Saya kira begitu di masyarakat yang kami temukan begitu. Jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Arif, Pak. Pak Dokter, Pak Isa. Ya. Silakan Pak Isa. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ke intinya, Prof mau menanyakan begini, Prof. Kira-kira tadi kan disampaikan bahwasanya berdoa itu ada substansi permohonan dan pernyataan gitu ya, Prof ya? Betul. Iya, permohonan dan pernyataan. Dan itu juga kita melakukannya secara lambat dan juga tidak bosan-bosan, secara lembut dan tidak bosan-bosan begitu. Iya. Nah, mungkin yang mau saya pertanyakan begini, Prof. Ini saya mendengar saja apakah ini benar ini apa tidak. Bagaimana kita mungkin secara umum doa itu hampir kita lakukan secara berulang-ulang dengan substansi pernyataan dan substansi permohonannya hampir sama saja gitu, Prof. Jarang ada perbedaan substansi. Ya, mungkin permintaan sehat, permintaan ya, kira-kira substansinya hampir sama lah, jarang ada. Kemudian, kalaupun ada substansi khusus pada kondisi kita menghadapi sesuatu yang khusus juga, ini apa hubungannya dengan takdir gitu, Prof? Dengan takdir kita. Artinya maksudnya, apakah
doa kita dengan substansi khusus tadi yang mungkin agak beda dengan yang biasa, substansi yang berulang karena ada kondisional tertentu. Ada hubungannya enggak dengan takdir kita gitu ya Prof ya? Itu satu. Kemudian yang kedua, sering juga saya mendengar jika doa kita ini tidak dikabulkan di dunia, pasti doa itu akan dikabulkan Allah. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Jadi artinya kita meyakini aja tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia akan dikabulkan di akhirat. Ini maknanya seperti apa itu Prof? Itu yang pertama yang saya mau tanyakan Prof. Boleh satu lagi ya Prof ya? Kemudian, boleh nambah kok. Ya, satu lagi. Atau mungkin satu Tapi dulu saya ya Prof. takut lupa. Nanti Ya, boleh boleh. diingatkan. Ya, Tadi baru dua yang saya. Silahkan yang ketiga. Kemudian begini Prof. Kita ada sesuatu kondisi yang membuat kita sebagai manusia biasa, kita ini kalau di Al-Quran tadi saya tengok dan saya dengar doa-doa para nabi tadi sangat lembut dan juga sangat beda lah kalau kita sebagai manusia yang biasa, kalau kita berdoa dengan kondisi ada substansi yang kita tidak enak untuk menerimanya. Misalnya begitu ya Prof ya. Kondisi kita berdoa, kalau seandainya kita berdoa minta ada ya tanda kutip saja lah ya Prof ya, ada perlakuan yang tidak baik terhadap kita gitu misalnya. Kemudian kita minta, mungkin yang terbaik itu doanya minta orang yang memperlakukan kita itu supaya membuka diri, diberi ampunan oleh Allah dan segala macam. Sampai posisi di mana kita boleh berdoa tingkat kezaliman antar manusia yang membuat kita berdoa supaya Allah memberikan hukuman ke sesama hubungan manusia tadi ya Prof ya. Itu ada anunya enggak? Ada standarnya juga enggak Prof ya? Ya. Gitu mungkin kali Prof. Ya. Demikian dulu Baik, Prof sementara Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, Pak Dr. Ihsan mengajukan 3 pertanyaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada saya, kepada kita semua untuk menjelaskan pertanyaan beliau. Fakir, yaitu perasaan bahwa kita butuh sama Allah, itu menjadi dasar ketika berdoa itu. Nah, menjadi dasar. Itu. Nah, tapi ketika diaktualkan, ada doa-doa standar. Doa-doa standar itu sebetulnya cara Allah dalam Al-Quran memberikan panduan, inilah yang paling dibutuhkan manusia. Misalnya kita ambil doa surat Al-Baqarah ayat 201 yang dikenal dengan doa sapu jagat. Bunyinya dipastikan insya Allah seluruh umat muslim hafal. Karena bunyinya Robbana tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini sering dijadikan penutup. Padahal itu substansi. Nah, di situ ada 3 poin yang dimana yang pertama hasanah di dunia. Hasanah itu hidup yang baik di dunia. Yang kedua hasanah di akhirat. Berarti orang ini mengintegrasikan kehidupan dunia dengan akhirat. Bukan orang sekuler nih. Jadi orang yang beriman. Yang ketiga, mohon dilindungi, diselamatkan dari adab neraka. Nah, doa ini jadi kebutuhan dasar. Keseluruhan doa dalam Al-Quran itu bermuara pada
Satu, ingin berkualitas di dunia. Kalau diuraikan, tentu kalau diuraikan sehat. Kemudian kebutuhan lengkap, fasilitas cukup, keluarga baik, relasi nyaman, pekerjaan bagus. Itu diuraikan panjang. Tapi kalau disimpulkan cukup fid dunya hasan. Di akhirat tuh jangan doa detail, ya Allah berikan kepada kami surga yang warnanya putih, luasnya 5 meter, tempatnya di pojok. Nggak usah sedetail itu. Itu mohon saja yang pokok, kebaikan. Kebaikan di akhirat itu hanya akan terwujud apabila berada di surga. Gitu. Karena itu kalian lelakinya sangat diplomasi, tidak mohon masuk surga karena sadar sebetulnya nggak pantas. Tapi kalimatnya dibalik, mohon dilindungi dari neraka. Padahal di akhirat itu hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita cara berpikir yang cerdas, cara berdiplomasi yang tinggi, memilih kalimat yang yang enak didengar, tapi itu menjadi inti. Nah, ya substansinya biasa. Karena mengatakan biasa itu karena itu paling sering didengar. Gitu. Itu yang sering diucapkan oleh semua umat. Gitu. Padahal kalau direnungkan, semua inti doa itu ada pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua yang kita mohon sudah tercakup. Tapi itu doa garis besar. Karena itu ada yang menyebutnya doa sapu jagat. Jadi semua keambil, semua kerangkum, semua terbawa, semua terakomodir. Tapi kita mendoa baca itu kurang penghayatan. Nah, di sini fakirnya tidak terasa. Fakir itu merasa butuh dengan penghayatan, dengan kelembutan. Karena konsep fakir menyangkut tentang emosi. Konsep fakir menyangkut tentang ruhani. Konsep fakir tentang sikap. Jadi tentang perasaan, tentang kerohanian, tentang sikap. Gitu. Kemudian, tapi ketika kita doanya dalam keadaan yang lebih khusus, biasanya konteks fakir terasa. Saya akan berikan contoh, ini pengalaman Pak Dokter. Yeah. Maaf. Waktu itu saya berada di Istanbul, Turki. Lalu dalam perjalanan pulang terbang menuju Singapura. Kurang lebih 16 jam ya, atau berapa lebih lama. Saya lupa kalau namanya. Tapi yang saya ingat itu tiba-tiba seluruh awak pesawat, para pramugari itu kelihatan panik. Dan terjadi goncangan. Mungkin hanya sampai 1 menit lah kurang lebih goncangan itu. Nah, apa yang terjadi pada saat goncangan itu terjadi? Semuanya terdiam. Itu. Padahal di pesawat itu mungkin tidak seluruhnya Muslim. Semuanya terdiam. Berarti itu khusyuk, khidmat, kemudian rendah hati, konsentrasi, memohon kepada Allah. Itu terasa fakir. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tahu kalau pesawat itu insiden, harapan untuk selamat itu kecil, kan gitu. Nah, biasanya manusia menghadapi yang emergensi itu keruhaniannya bangkit. Tuh, butuh sama Allah, kerendahan hati, semuanya terdiam. Begitu pesawat kembali normal,
tiba-tiba suara itu terdengar kembali. Ya, dengan bahasa masing-masing, ungkapan masing-masing, tapi saya bisa merasakan ini kondisi emergensi sudah berlalu, lalu kembali lagi suasana hening jadi rame. Seperti itu. Padahal Al-Quran meminta, meskipun berdoa dengan ungkapan-ungkapan yang umum, yang sudah sering dibaca karena kita hafal, tetap ada suasana tadi seperti doa Nabi Zakaria tadi, itu ada rohaba, dengan perasaan rendah, dengan merasakan lembut, dengan ungkapan yang halus, dengan khusyuk, dengan hikmah. Begitu Pak untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, yang paling penting saat berdoa bukan itu yang apa yang paling penting, tunjukkan bahwa kita adalah yakin Allah mendengar, yakin Allah mengabulkan. Itu. Jadi berdoa jangan dari keraguan tadi. Berdoa bukan dengan kata-kata kasar, sebenarnya kata tentang Allah yang lembut, dengan yakin. Yakin dulu. Keyakinan itu menjadi substansi doa. Yakin kepada Allah. Lalu setelah itu ajukan permohonan. Gitu. Nah, pada saat mengajukan permohonan, doa itu harus ada motivasi. Kenapa Anda berdoa? Jawabannya adalah saya adalah saya berdoa ingin menunjukkan kehambaan saya yang butuh sama Allah. Oke, intinya saya berdoa itu karena ibadah kepada Allah. Gitu. Itu dulu. Nah, gimana dikabulkan? Itu wewenangnya Allah. Tuh. Nah, lihat doanya. Nah, itu. Kemudian, bagaimana Allah mengabulkan? Nah, doa itu ada yang dikabulkan dalam respon yang cepat, reaksi yang cepat, ada yang Allah tunda, ada Allah yang kemudian kita baru terasa setelah sekian lama. Jangan-jangan hidup kita sekarang dalam kualitas yang kita sekarang itu doa 10 tahun yang lalu. Boleh jadi doa almarhum ayah kita, doa almarhumah bunda kita yang ingin mendoakan. Karena kita hidup dalam dimensi waktu, gitu. Sedangkan Allah tak terikat sama waktu. Kalau kita kan ada waktu sekarang, masa lalu, masa depan. Kita lewati waktu. Karena itu kita merasa, oh ada yang belum dikabulkan, ada yang sudah. Karena itu ikuti aja seperti model Nabi Zakaria. Tidak pernah bosan berdoa. Sampai tulangku lemah dan kepalaku penuh uban. Kemudian yang ketiga, sebelum saya menjawab tentang bagaimana doa terhadap orang yang dolim, saya akan bacakan dulu hadis. Nah, nanti bisa mengambil pelajaran. Rasul bersabda, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kamu terhadap orang yang dianiaya, orang yang didolimi. Itu Rasul minta hati-hati. Karena antara orang yang didolimi dengan Allah itu tidak ada hijab. Tidak ada tabir.
Gitu. Itu artinya doanya dikabulkan. Orang yang didolimi itu doanya dikabulkan sama Allah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalau orang yang didolimi itu kan tukang dolim? Gitu. Ini sahabat pertanyaannya cukup menarik. Ya Rasul, gimana sebetulnya yang didolimi juga beda-beda tipis lah. Artinya tukang dolim juga. Rasul menjawab. Nah, tuh, papujuruhu yaudu ila nafsi. Kejahatannya terpulang kepada dirinya. Artinya, biar tukang berbuat dolim, tapi pada saat didolimi, tetap saja doanya dikabulkan sama Allah. Gitu. Padahal yang bersangkutan juga tukang berbuat dolim. Gitu. Iya. Nah, oleh sebab itu, kita dihadapkan dengan dua pilihan, Pak. Ketika kita dalam posisi dianiaya, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Nah, yang pertama bil adli, kedua bil ihsan. Nah, ini Pak Ihsan lagi disebut. Punten Pak. Nama Bapak saya sebut karena itu Al-Qur'an gitu. Bil adli, kedua wal ihsan. Yang pertama dengan menurut keadilan. Apa maksudnya? Orang yang dianiaya, orang yang dolimi dihukum sesuai dengan kesalahannya, sesuai dengan dosanya, sesuai dengan kedalimannya. Nah, ini bil adli. Gitu. Cuma kita beda tipis dengan yang tadi. Kalau doanya kayak gitu, itu kan lebih banyak kepada ingin membalas, ingin meneruskan rasa dendam. Tapi karena dari posisi didolimi, Allah membolehkan. Terserah. Kalau memilih bil adli, ya kualitas kita sampai di tingkat itu. Tapi kalau kita ingin naik kelas, ingin lebih super, maka doanya bil ihsan. Meskipun kita dianiaya, tapi yang keluar dari mulut kita, yang meluncur dari hati kita, doa-doa kebaikan, gitu. Nah, tapi berat Pak, karena ini tidak memenuhi hawa nafsu. Dibuat aniaya, doakan ya kebaikan. Nah, kalau kita memilih bil ihsan, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Karena yang bersangkutan berhasil mengendalikan emosinya. Berhasil mengendalikan perasaan ingin membalasnya. Berhasil dia perbuatan yang mencelakakannya, yang merugikannya dibalas dengan dengan madu, bukan kembali dengan racun. Maka yang bil ihsan menunjukkan kelas tersendiri. Itu Pak jawabannya kalau tentang yang ketiga itu. Nah, ini terpulang. Saya sendiri kadang-kadang ingin berkelas, tapi kalau menyangkut yang sangat pokok, aduh masih bil adli juga. Gitu, artinya kita menjadi minimalis. Padahal sesekali kadang-kadang bisa kita melangkah kepada bil ihsan, tapi lebih sering bil adli. Ini lebih banyak Pak Adli daripada Pak Ihsan. Punten. Kalau ini jangan lihat, ini khawatir salah persepsi. Maksudnya bil adli lebih memahami untuk semua kalangan, bil ihsan untuk orang-orang yang memang kualitasnya ihsan juga gitu. Terima kasih, itu Pak yang bisa disampaikan, semoga jelas. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu yang terhormat, seluruh jamaah pengajian, kita masih punya waktu untuk melanjutkan obrolan ini dengan sebaik-baiknya. Prof nanya. Arif Pak. Ibu Bonita ingin menyampaikan sesuatu? Oh bukan. Arif, baik Pak. Silakan. Arif Pak. Silakan.
seluruh jamaah. Mohon maaf apabila ada yang tidak disapa satu persatu oleh saya. Oh, Pak Edi sendiri belum saya Pak, Masya Allah. Host Pak Edi, Assalamualaikum Pak Edi Ratna. Pak Edi. Ini kenapa jadi Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Edi. Itu ada pertanyaan dari Bu Bonita dulu kayaknya. Boleh Arif, Pak? Oh, iya, Pak Arif. Ya. Silakan kalau Pak Edi nanti boleh selanjutnya. Sekarang Pak Arif, silakan Pak Arif. Silakan Pak Arif. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaannya Pak Iksan tadi mengenai doa sapu jagat. Kalau saya melihat dari sapu jagat itu adalah suatu doa keseimbangan, Pak. Keseimbangan. Jadi kalau saya berdoa, ada suatu doa khusus saya sebelum itu menutup doa sapu jagat, mungkin suatu doa itu sampai suatu mengalami suatu problem yang kita berharap Allah mendapat pertolongan. Tapi pada penghujungnya, saya merasa berbeda dari yang saya doa di penghujungnya. Nah, tapi saya meyakinkan bahwa Allah tetap mengabulkan doa saya. Karena saya membaca doa sapu jagat. Artinya, mungkin Allah melihat saya berpikir positifnya begini Pak Asep. Allah melihat saya, jadi Arif itu cukup dengan keadaan seperti ini. Kalau kamu dilebihkan dari sesuatu yang kamu harapkan seperti itu, mungkin kamu akan jadi lebih baik. Jadi Allah melihat suatu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Mungkin begitu Pak. Kalau saya melihat suatu doa dari sapu jagat itu. Jadi doa kita tetap aja dipenuhi nama Allah, tapi Allah kan maha mengetahui tentang keadaan kita. Sampai terakhir kalinya kita, sampai akhir hayat kita. Jadi saya melihatnya seperti itu. Kedua, saya menanyakan mengenai doa Nabi Ibrahim saat saat mau dibakar. Pada saat mau dibakar oleh Raja Namrud itu, Nabi Ibrahim itu didatangkan oleh malaikat Jibril. Nah, Nabi Ibrahim berkata bahwa saya tidak perlu pertolonganmu, saya hanya perlu pertolongan Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti itu di dalam surat Al-Imran ya 173 ya, seperti itu ya. Nah, artinya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu yang kita alami. Gitu loh. Apakah kita juga harus mendetilkan keinginan kita kalau kita berdoa seperti itu Pak Asep? Itu aja dua pertanyaan itu Pak Asep. Cukup. Iya, iya. Yang pertama tentang keseimbangan, itu memang sikap kematangan, kedewasaan dalam memohon. Tuh, tetap saya sejalan dengan Pak Arif, yakin Allah mengabulkan. Itu menjadi kunci. Kedua, bagaimana caranya Allah mengabulkan? Tentu Allah memberikan yang pas dengan kondisi kepribadian kita, kehidupan kita, itu pekerjaan kita, profesi kita. Tapi intinya adalah hidup ini menjadi bermakna dan kita merasakan betul hidup bermakna. Makna yang dimaksud makna kehambaan, makna penyerahan diri, makna harapan, sikap optimis, lalu berserah, itu makna. Lalu melahirkan bahwa hidup harus diisi dengan aktivitas, berbagi, peduli, itu makna. Nah, kita yakin setiap saat Allah menguatkan makna-makna itu pada diri kita. Sehingga kita jalani hidup itu dengan nyaman, dengan indah. Kalau sesekali kita mengalami seperti gelombang ombak, itu maka kita anggap, oh ini Allah sedang menyukai kita, bahwa ada dinamika. Nggak semuanya datar, tapi ada gelombang. Sehingga gelombang itu kita punya pengalaman menghadapi gelombang.
Ada gelombang yang pasang, gelombang yang surut, ada yang menyenangkan, ada yang pahit. Nah, tergantung sikap. Kalau terbentuk keseimbangan tadi, kita akan melewatinya dengan nyaman, dengan lurus. Sehingga tetap di tengah-tengah yang pahit itu terasa ada kenikmatan. Ada yang bisa merasakannya setelah terlewat jauh, ada yang juga saat itu juga merasakan kenikmatan di balik musibah. Memang seperti ironis, tapi sikap itu yang membuat kita matang, kita dewasa. Nah, Islam, Al-Quran membimbing kita untuk mengembangkan diri pribadi-pribadi yang lebih matang, lebih dewasa secara rohani. Bukan kematangan fisik, bukan kematangan berpikir, tapi kematangan emosi dan kematangan rohani. Gitu kira-kira. Itu untuk seperti doa Nabi Ibrahim tadi menggambarkan bahwa beliau mengambil sikap hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu artinya kalau menurut Al-Hakim At-Tirmidzi hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah itu apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah sampaikan detik ini, maka itu cukup untuk membuat kita bersyukur, cukup untuk membuat kita punya rasa menerima, cukup membuat kita seharusnya mendapatkan kebahagiaan. Padahal yang diberikannya mungkin yang sedikit, yang susah, yang berat. Nah, hasbunallah, cukup. Oh, Allah. Ada yang lebih tinggi lagi. Ya sudahlah, saya tidak mempersoalkan yang diberikannya, tapi saya memegang teguh siapa yang memberikannya. Tuh. Nah, kalau melihat yang diberikan itu ada yang pahit, ada yang manis. Giliran dikasih pahit, kita protes. Giliran dikasih yang manis, merasa dimuliakan. Tapi kalau hasbunallah, saya tidak melihat pemberiannya. Saya melihat siapa yang memberikannya. Cukuplah Allah. Allah itu yang melindungi, Allah yang menjaga. Pasti terbaik buatku ketika Allah memberikan sesuatu padaku. Dan pasti sesuai dengan kesanggupanku untuk menerima cobaan seberat apapun juga. Nah, sikap seperti itulah yang disebut dengan kematangan ruhani. Gitu Pak Arif, kira-kira komentar saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Asad. Iya. Kita masih memberi kesempatan kepada yang ingin menyampaikan. Mungkin para ibu ini silahkan. Tadi baru Bu Boni yang menyampaikan, ada Ibu Warda, ada Ibu Widianti. Silahkan. Oh, ada Pak Elwin ya. Bersama kita juga Pak Elwin. Silahkan. Oh, ada Ibu Trisnayanti. Silahkan. Maaf. Silahkan. Bapak dan Ibu dengan senang hati untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Assalamualaikum. Oh, Pak Muhtar, Masya Allah. Pak Muhtar, ada yang disampaikan Pak Muhtar, Mangga? Mau nanya, Pak Prof. Iya, silakan Pak. Silakan. Hubungannya doa dengan takdir. Apa bisa merubah takdir doa itu? Ya, cuman itu aja, Pak Prof. Iya, sebelum saya menjawab, itu harus didefinisikan dulu tentang takdir. Jadi kita sedikit saja menguraikan tentang takdir. Takdir, pas saya tulis nih, itu artinya ketetapan. Takdir itu ketetapan. Takdir juga bisa seperti kadar atau ukuran. Kadar atau ukuran. Tuh. Jadi Allah telah merumuskan ada kadar, ada ukuran, ada ketetapan yang diberlakukan kepada kita. Itu. Nah, begitu, itu takdir.
Nanti kalau takdir ini sudah diakwalkan, maka menjadi nasib. Itu. Oh, itu sudah bagian kita. Oleh sebab itu, ini ada dua kasus sahabat menghadapi takdir. Yang pertama, model Umar ibnul Khattab. Yang kedua, model Mu'ad bin Jabal. Nah, itu. Ini saya ambil dari sahabat dua-duanya. Dua-duanya bisa. Umar ibnul Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, itu terjadi pandemi di wilayah Syria, khususnya di Yordan, di Syam dulu namanya Syam. Itu pandemi, kayak kita main COVID-19 ini. Pandemi. Umar mengambil kebijakan orang Syria tidak boleh keluar. Orang Syam, orang-orang nggak boleh keluar. Orang-orang yang di luar nggak boleh masuk. Itu sederhana lah. Ini ada istilahnya, tapi kan orang-orang yang kena pandemi tidak boleh keluar. Orang-orang yang di kota lain tidak boleh masuk. Lalu sahabat bertanya, ngapain dilarang-larang Umar? Itu kan takdir. Mati-mati saja lah. Kenapa orang Syam nggak boleh keluar? Kenapa orang di luar Syam nggak boleh masuk ke Syam, ke Damaskus? Nah, itu orang protes. Lalu kata Umar, kita ingin beralih dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Gitu. Yaitu takdir yang pertama bisa jadi kematian. Takdir yang kedua bisa jadi kematiannya ditunda. Gitu. Kata Umar, kita wajib berikhtiar beralih kepada dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Dari takdir mati cepat kepada takdir kepada mati ditunda. Mati-mati juga sih pada akhirnya kita. Nah, sikap Umar seperti ini adalah mendefinisikan takdir itu bukan sesuatu yang memang ketetapan, memang ukuran yang kadar. Tapi bagi Allah kan bisa mengubah. Kita nggak bisa mengubah. Allah bisa mengubah. Emang Allah nggak punya wewenang untuk mengubah takdir orang. Karena itu mengubahnya dengan dua cara. Satu, dengan tindakan seperti Umar, orang Damaskus, orang Syam nggak boleh keluar karena kamu kena pandemi. Orang luar nggak boleh masuk karena kamu dalam keadaan sehat. Jangan menyongsong penyakit. Nah, itu dengan yang kedua dengan doa oleh Allah. Gitu. Jadi kesimpulannya takdir bisa diubah dengan doa jika doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena yang mengubah bukan aku, bukan dia, bukan kami, bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pandangan Umar. Mu'ad bin Jabal kebalikannya. Sudahlah, apa yang sudah Allah tetapkan pasti terjadi. Karena itu ketika terjadi pandemi, dia berada di Madinah, masuk ya, pandemi, meninggal. Karena dia tidak mengikuti saran, karena dia punya keyakinan hidup dan mati sepenuhnya di tangan Allah. Gitu. Dua-duanya tidak keliru. Umar punya pertimbangan, Mu'ad punya pertimbangan. Nah, tinggal Pak Muhtar ikut Mu'ad atau ikut Umar ibn Khattab kira-kira? Ikut Umar kira-kira. Ikut Umar. Kita orang modern yang terbiasa dengan berpikir rasional lebih dekat dengan sikap Umar ibn Khattab. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Mu'ad bin Jabal. Gitu. Mu'ad bin Jabal. Saya kira begitu. Terima kasih, Prof. Iya. Sama-sama Pak Muhtar. Sama-sama Bapak.
Gimana hadirin? Apakah cukup? Sampai di sini? Gimana Pak Boleh, Ibnu? boleh Pak Isam? satu lagi pertanyaan dari Silakan Pak Uli, silakan saya. pada waktu kita sholat, Pak Prof, apa di setiap Iya. gerakan, semua gerakan kita bisa menyelipkan doa? Atau ada gerakan-gerakan tertentu yang tidak boleh diselipkan doa-doa itu, Pak? Yang kedua, apakah doanya yang di setiap gerakan itu bisa dengan bahasa Indonesia atau gimana gitu, atau bahasa Jawa atau apa gitu, Pak? Terima kasih, itu aja, Pak. Baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Uli, saya akan membaca definisi sholat yang disepakati oleh jumhur ulama. Ini, saya akan bacakan dulu. Saya kutip dari kitab Fathul Qorib. Kitab yang saya baca tahun 1973, Pak. Pertama kali jadi santri saya. Karena terkesan dengan pendidikan pesantren, jadi saya ingat. Ini, as-sholatu hiya al-ibadatul mahsusoh. Tatakawanu min aqwalin wa af'alin. Mubtatihatun bitakbir, muhtatimatun bitaslim. Sholat adalah ibadah khusus. Sholat adalah ibadah khusus. Terdiri dari bacaan dan gerakan. Dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Karena sholat ibadah khusus, maka sholat itu taat panduan, taat ajas. Siapa yang punya wewenang menentukan panduan? Siapa yang punya wewenang menetapkan ajas atau prinsip sholat? Rasulullah sendiri. Rasulullah saja. Kenapa Rasul? Kan beliau utusan Allah. Beliau punya wewenang untuk merinci, untuk menguraikan, untuk menjelaskan, untuk mencontohkan. Karena itu, sholat nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Gitu. Panduannya Rasul. Sepanjang Rasul melakukan, meskipun ada panduan yang berbeda, silahkan. Berarti ada opsi. Tapi kalau Rasul tidak mencontohkan, tidak menganjurkan, berarti tidak ada opsi. Tuh. Saya begitu cara pandangnya. Karena itu, di dalam sholat, bacaannya sudah ditentukan, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Kecuali Rasul memberikan contoh, kecuali ada anjuran, ada kebolehan. Nah, seluruh bacaan sholat itu doa. Dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mulai dari ucapan Allahu Akbar, doa iftitah, Al-Fatihah, ucapan intikal. Intikal itu peralihan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, kemudian semuanya Rasul. Dan itu semuanya berisi. Kapan-kapan temanya mungkin di forum ini atau nanti di masjid tentang makna dan hakikat bacaan dan gerakan sholat. Barangkali penting itu. Kemarin saya terpikir tentang Assalamualaikum. Karena sering keliru gitu. Nah, jadi singkatnya, tidak ada ruang untuk nambah, untuk mengurangi. Tuh, sesuai dengan porsi, sesuai dengan Rasul. Kalau Rasul membacakan yang standar subhanallah 3 kali, ya 3. Tapi kalau Rasul ada informasi sujudnya lama, lalu kemudian apa yang dibaca, maka yang dibaca itu ya itu saja, cuma bukan 3, mungkin jadi 9 gitu. Mungkin jadi 7, mungkin jadi 5. Tapi tetap aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau itu apakah ada redaksi lain? Boleh jadi ada. Gitu. Ya, betul. Tapi semuanya bersumber dari sabda Nabi, bimbingan Nabi, ucapan Nabi. Gitu. Ketika sujud, itu kan ada 8. 7 plus 1.
Contoh saja ini. Ketika sujud itu Rasul mengajarkan 7 plus 1. Yang satu, punten saya buka, ini saya nggak bisa sujud dengan begini, Pak. Ini saya tidak memenuhi syarat. Karena dahi saya ketutup. Ketika sujud itu begini. Nah, ini kebuka. Atau tidak berpeci seperti Pak Ismet. Aman itu. Punten Pak Ismet. Daripada begini, ini tidak memenuhi persyarat. Ini kalau saya sedang menyampaikan materi saja. Tapi kita sholat sih begini. Atau begini, ini lebih aman. Seperti Pak Ismet. Kenapa? Tips yang pertama, Nabi mengajarkan ketika sujud, dahi kena ke tempat sujud. Baru yang 7 itu, hidung. Itu 1. 2 telapak tangan. 2 lutut. 2 jari jemari kaki kiri dan kanan. Jadi 6. 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 6. 1 hidung, 7, tambah 1 yang pokok ini. Nah, kalau itu dilakukan, maka gerakan kita mendekati kesempurnaan. Kalau bacaan kita tidak ditambah, tidak kurang, berarti bacaannya sudah akurat, gerakannya akurat. Tapi belum tentu sholat kita khusyuk. Karena itu baru fisik. Gimana penghayatannya, gimana resapannya tentang Allah. Gimana pikirannya? Kalau semuanya terpenuhi, maka kadar khusyuk terpenuhi. Tapi khusyuk itu bertingkat-tingkat. Singkatnya, tidak ditambah, tidak kurangi. Apalagi kalau sholatnya tidak pakai bahasa Arab. Memang Imam Abu Hanifah membolehkan sholat tidak berbahasa Arab. Itu bagi orang yang belum sama sekali belum lancar mengucapkan bacaan sholat. Ini mu'alaf, orang baru masuk Islam. Belum bisa sama sekali mengucapkan bahasa Arab. Abu Hanifah berpikir, boleh. Tapi Imam Syafi'i malah tidak bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling tidak Subhanallah, gitu, kalau tidak lengkap. Gitu. Nah, jadi apa intinya? Sholat itu tidak bilingual, tidak, tetap dalam bahasa Rasulullah SAW. Untuk apa? Supaya kita ada kepatuhan, ada ketaatan, taat ajas kepada Nabi. Yang kedua, dengan itu terjadi Islam ini universal. Antara Islam orang Pisangan, orang Pamulang, orang Yordan, orang Pamukkale di Turki, sami mawon, sama saja bacaannya. Gitu. Yang membedakan itu mungkin pemahamannya, penghayatannya, resapannya, suasana hatinya. Kalau itu kita sama-sama sholat di Masjid An-Nur, setiap orang pasti berbeda suasana hati. Begitu Pak Uli, mudah-mudahan sudah terjawab intinya. Ya, terima kasih. Ini sedikit Pak Asep, kalau misalnya ada tambahan 3 doa pada sujud terakhir itu gimana Pak? Untuk doa husnul khotimah, terus doa syafaat, itu gimana itu Pak? Cari di hadis. Kalau memang Rasulullah memberikan contoh, silahkan. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan. Itu saja. Oh, iya. Ya. Kalau saya, doa sujud terakhir itu hanya memperbanyak bacaan yang sama. Karena itu lebih aman. Baca aja kan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, biasanya 3 kali, sekarang saya karena Allah suka ganjil diubah jadi 5, jadi 7, jadi 9. Atau kita tidak terikat dengan hitungan. Karena jangan-jangan nanti kita khusyuk kita terganggu karena kita terikat dengan hitungan. Kalau ternyata ada ustadz yang bisa menunjukkan, saya yakin itu adalah hadis Rasulullah SAW, kita bisa menerima. Tapi kalau tidak, janganlah ngarang-ngarang nama-nama. Alih-alih sholat kita diterima, malah jadi bermasalah. Sudah tahu kualitas sholat ini belum sempurna. Mungkin sempurna batannya, tapi hatinya, suasananya, malah ini menciptakan sholat yang tidak ada. Nah, tradisi ini saya temukan dalam tarekat. Dalam tarekat itu mursyid punya wewenang untuk menentukan jenis tarekat. Mungkin ada edaran, ada maklumat. Oh, bulan ini apalagi sholat baru. Tuh. Misalnya ada sholat 100 rakaat.
pada malam nisfu Sa'ban, ada sholat 30 rakaat seperti bulan Rajab gitu. Nah, begitu saya tanya dan baca sumbernya, itu hanya qalan Nabiyu. Pikir, ini dari mana hadisnya? Dari mana? Nah, ketika saya dialog, Pak, ini saya dialog di Tasikmalaya, di Pamijahan dengan seorang ajengan ya kalau di sana. Jawabannya, kami dapat dari mursyid kami. Nah, mursyid dari mana? Saya kejar terus. Tuh, ya untung dia orangnya baik. Dikejar-kejar pertanyaan ini. Ya kan, mursyid ini dialog dengan Rasul. Lah, Rasul kan wafat tahun 632 Masehi. Mursyid wafat tahun 2011. 11 tahun yang lalu. Gimana Pak bisa ketemu? Oh, ketemunya lewat mimpi. Kedua, dialognya ruhani. Lupa Al-Quran mengatakan al-yauma lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamamu untuk dan Islam sudah sempurna. Jadi Rasulullah wafat sudah tidak ada pengajaran. Al-Quran sudah turun, sudah lengkap, hadis sudah lengkap. Dua saja itu pusaka. Sementara di dalam tarekat dipahami, Rasul masih mengajarkan kepada mursyid lewat mimpi, lewat pertemuan ruhani. Masya Allah. Kita jadi ketinggalan pengajaran, padahal Islam itu terbuka. Dan sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi yang mengatakan selesai sempurna Al-Quran. Jadi Allah sendiri. Nah, ini punya sumber tanya. Ketika tanya, Pak itu jawabannya berbalik. Oh, ahli hadis itu so tahu. Oh, mungkin kelewat mencatat. Ya Allah, Bapak tahu nggak bagaimana telitinya Imam Bukhari, bagaimana telitinya Imam Muslim? Dinilai oleh ajengan Tasikmalaya itu mungkin ada yang kelewat sehingga tidak tercatat hadis Rasulullah itu oleh mereka, tercatat oleh mursyid, tidak tercatat oleh Imam Bukhari. Siapa yang lebih teliti, mursyid atau Imam Bukhari atau Imam Muslim? Ya Allah, kelihatan tidak pakai ilmu. Itu padahal Al-Quran meminta surat Al-Isra ayat 36 wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara kullun ulaika kana anu mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan semuanya akan minta pertanggungjawaban. Nah, ini kelihatannya lebih banyak taklid kepada mursyid dengan keyakinan mursyidnya waliullah. Nggak pakai ilmu, padahal itu sudah terlanjur dianggap ulama oleh masyarakat, ajengan, kiai. Tapi begitu saya kejar lewat wawancara, ternyata tidak pakai ilmu, hanya lewat kepatuhan kepada mursyid. Jangan-jangan yang mengajarkan doa macam-macam dalam sholat itu bagian dari yang saya temukan dalam penelitian saya. Wallahu a'lam. Gitu kira-kira, Pak Uli. Ya, cukup Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Iya, bagaimana? Sudah cukup ini? Bapak-bapak, kalau sudah cukup, mari kita gimana nih? Pak Isan sudah cukup? Assalamualaikum, Profesor. Boleh saya sedikit aja, tiba-tiba spontanitas saya ingat dengan saya dengar informasi, saya juga hadisnya nggak tahu ya, cuman kurang lebih seperti ini. Sedekat-dekatnya hamba pada Allah pada saat sujud, maka perbanyaklah doa. Nah, saya pernah dengar seperti itu. Gimana ya itu? Iya. Analisanya. Terima kasih. Itu hadisnya gini. Aqrabu ma yakunul abdu wa rabbih inda sujud. Keadaan yang paling memungkinkan hamba dekat dengan Allah ketika sujud. Tuh, itu betul hadisnya. Nah, jadi apa yang lakukan ketika sujud? Doa. Silakan berdoa, tapi jangan ngarang gitu aja. Nah, kebetulan saya belum menemukan doa-doa tertentu yang panjang-panjang. Maka yang saya lakukan itu pun bukan dalam sholat fardu. Sholat fardu standar saja. Dalam sholat sunat, sesekali saya menambah
jumlahnya. Tetap doanya doa yang standar, itu kita baca, tapi lama itu dengan meresapkan, dengan menyentuh ke dalam hati, lalu kebetulan dibacanya lebih dari 3 kali. Itu. Karena hadis itu tidak menyebutkan tentang jenis bacaannya, hanya menyebutkan ketika sujud dimungkinkan keadaan yang paling mungkin hamba dekat dengan Allah. Karena itu sujud bisa dipisahkan dari sholat. Ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Jadi sujud itu bisa dicabut dari sholat, bisa dilakukan tersendiri tanpa dihubungkan dengan sholat. Karena sujud itu istimewanya di situ. Kan ada 3, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Berarti sujud bisa dipisahkan dari sholat. Karena sujud demikian penting. Tapi bacaannya seperti apa? Kalau ibu menemukan, misalkan silakan. Tapi betulkan dari Rasulullah SAW. Nah tuh, jangan tuh karangan tertentu. Alih-alih kita ingin memperbaiki sholat, malah menimbulkan masalah baru karena kita menciptakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian komentar saya. Terima kasih. Terima kasih. Hadisnya sahih tadi yang ibu sebut. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu yang terhormat, apabila sudah cukup, mari kita tutup dengan kiparat hadis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.